Pak Heri dan tim hari ini kan ke Polda. Apa yang dilakukan di Polda hari ini? Sabar masih wawancara, sabar. Baik, selamat sore teman-teman wartawan. Jadi memang tidak terlalu lama dari laporan informasi ya, setelah dikaji oleh pihak penyidik dan kriminal bersama di Polda, ya akhirnya kita dapat membuat laporan polisi secara resmi. Jadi laporan polisi hari ini kita sudah buat dan penyidik sudah mengambil BAP awal terhadap klien kami. Tentunya kita belum bisa untuk mengatakan terlapor itu salah atau benar. Namun yang kami lihat di sini, ada yang terlanggar, baik dari untuk membuat jalan saja itu tentunya ada aturan-aturan. Kedua, pada saat membuat jalan ini pentingnya untuk disosialisasi dulu untuk kepada warga, sehingga warga pun tahu dong, karena di dalam menggunakan jalan itu pun hanya satu-satunya akses. Dan kebetulan klien kami ini dia seharian membawa mobil tangki untuk melayani masyarakat yang membutuhkan air bersih. Nah, pada saat kejadian itu dia memenuhi kebutuhan atau hak keperdataannya demi mencari uang untuk istri dan anak. Nah, pada saat dia muncul itu jalan sudah tutup, sedangkan agak menurun dan ini sangat berbahaya sebenarnya. Dan ketidaktahuan dia pada saat sampai jalan sudah tutup, di situ muncul emosional. Nah, pada saat berbicara itulah ada sambung menyambung. Akhirnya oleh karena namanya manusia ada muncul emosional, sehingga ada kata-kata yang memang dianggap tidak baik. Namun yang kami laporkan adalah kenapa keseluruhan dari rekaman tersebut tidak ditayang. Dia memenggal hasil video itu yang ada kata-kata kasar saya dari klien kami, sehingga menimbulkan bully, fitnah, dan menjustifikasi klien kami sebagai pelaku daripada untuk tidak mau supaya jalan tersebut dibuat secara baik. Nah, ini akhirnya muncul statement-statement yang secara otomatis sangat merugikan pihak klien kami, baik klien kami secara pribadi, anak-anaknya klien kami, istri dan keluarga besar. Nah, dapat dibayangkan bagaimana kalau orang dibully, istilahnya difitnah dan dijustifikasi demikian dalam keadaan malu dan secara psikologis merasa tertekan, tentu akan menimbulkan hal lain yang bisa menuju kepada pelanggaran hukum yang nyata. Oleh karena itu ya, sebagai klien kami juga dia sangat dewasa dan memahami hukum, datang ke kami meminta pertimbangan hukum dan untuk melaporkan ke Polda, dan kami bersyukur dan terima kasih sekali untuk Pak Kapolda, Pak Dir dan Pak Kabid serta jajaran penyidik untuk cyber. Hari ini telah bisa menerima laporan resmi kita di SPKT, dan setelah diterima nomor laporannya silakan mungkin rekan saya bisa. Nomor laporan polisi itu 187 RT 187. Baik, jadi nomor laporan polisi sudah jelas, dan sekali lagi terima kasih Pak Kapolda, terima kasih Pak Dir, dan terima kasih Pak Kabid. Dan marilah kita sama-sama mempercayakan penyidik bekerja secara profesional, dan kita pun semua tahu bahwa penyidik tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Terima kasih rekan-rekan wartawan, selamat sore. Pak Heri, mungkin inisial terlapor? Inisial terlapor pun belum bisa kami
kami katakan ya, karena ini sudah menjadi pemberitaan yang sudah viral, sehingga secara otomatis bisa mereka menjustifikasi A dan B, sehingga inisial pun kami tidak untuk bisa menyebutkan. Demikian. Baik, harapan. Harapan saya ya sederhana sekali. Ketika masyarakat menanggapi postingan, orang tidak secara percepatan dan emosional menanggapi negative thinking. Dalam otak kita sudah, wah ini bini, mendahului sebuah keputusan hukum dengan menjustifikasi si A salah, si B salah, si C salah. Padahal di dalam menanggapi itu ada hak-hak yang terlanggar dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku tentunya. Baik, Harapan saya masyarakat di dalam menggunakan medsos agar memiliki etika dan tidak percepatan dilakukan dengan emosional. Namun dia berpikir secara baik dan lebih banyak, karena kita NTT adalah orang dengan memperoleh adat ketimuran, tentunya marilah kita sama-sama menggunakan medsos secara dewasa dan kita tidak menimbulkan akses-akses yang dapat kita melanggar hukum sendiri. Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Heri dan tim. Selamat malam. Baik.